Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan memulai pembicaraan dan kajian dengan sebuah kisah pendek tentang sahabat yang mulia Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Az-Zubair ibn Al-Awwam adalah orang kepercayaan Nabi Muhammad, sahabat dekat yang digelari langsung oleh Nabi sebagai hawari, likulli nabiyyin hawari wa hawari Az-Zubair. Setiap nabi pasti memiliki orang yang terpilih sebagai pelindung, pengaman. Adapun pilihanku jatuh kepada Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala. Keberanian serta kepahlawanan Zubair bin Al-Awwam terus menurun sampai pada anak keturunannya. Dan itu pun berasal dari garis keturunan yang ke atas. Ayahnya, kakeknya, paman dan bibinya. Di dalam sejarah Quraisy, mereka dikenal sebagai orang-orang yang berani. Artinya keberanian dan kepahlawanan mereka berada di atas rata-rata keberanian dari orang-orang Quraisy saat itu. Anaknya Abdullah bin Zubair, kita juga telah membaca di dalam sejarah tentang kisah keberanian dan kepahlawanan Abdullah bin Zubair. Pasangan hidup Az-Zubair bin Al-Awwam pun demikian, Asma bintu Abi Bakar. Sehingga keluarga Az-Zubair memang keluarga pemberani, pembela, pendukung dan penyokong dakwah Islam. Tetapi kita kembali kepada Az-Zubair bin Al-Awwam saat masih berusia 12 memasuki usia 13 tahun. Masih terlalu muda. Usia 12 memasuki usia yang ke-13. Masih terlalu muda. Namun meskipun usia masih muda, tetapi secara fisik Az-Zubair bin Al-Awwam memiliki kelebihan daripada yang lain. Sehingga tinggi tubuh beliau, demikian juga kekuatan dan kekekaran jasadnya secara jasmani ternyata melebihi rata-rata usia anak yang masih sebaya dengan beliau radhiyallahu ta'ala. Masih usia 12, memasuki usia 13 tahun ini. Di suatu siang orang-orang melihatnya menyeret pedang panjang, tajam. Bukan membawa, karena pedang yang dibawa adalah pedang yang panjang milik orang dewasa. Orang-orang keheranan karena melihat wajah Az-Zubair bin Al-Awwam yang nampak serius, tegang, tidak menunjukkan Az-Zubair bin Al-Awwam itu sedang bermain-main atau bercanda. Orang-orang bertanya, mau kemana engkau Zubair? Jawaban Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu saat itu, aku mendengar
Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangkap oleh beberapa orang, maka aku ingin membebaskannya. Masih usia 12 sampai 13 tahun. Kisah pendek ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebenarnya cukup untuk menggambarkan keberanian dan kepahlawanan anak-anak muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata yang melakukan seperti ini bukan hanya Az-Zubair bin Al-Awwam, tetapi Ali bin Abi Thalib. Begitu beraninya beliau, sejak awal masih berusia 10 tahun sudah menyatakan Islam. Kemudian beliau yang siap untuk menggantikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas ranjang Nabi pada malam hijrah. Ini membutuhkan keberanian, dan bukan hanya keberanian, ketenangan. Kalau berani saja masih belum cukup. Tetapi keberanian itu akan lebih sempurna ketika dilandaskan dengan ketenangan. Dalam berbuat, dalam berbicara, dia tenang, dia cermat, teliti. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian juga Talhah ibnu Ubaidillah, Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala. Mereka di awal-awal Islam masih tergolong sangat muda. Rata-rata usia mereka di bawah 20 tahun. Namun kecintaan mereka kepada Islam sungguh luar biasa, membuat semangat dan spirit mereka untuk membela Islam dan Nabi Muhammad selaku Nabi yang menyebarkan Islam begitu tinggi dan kuat. Bahkan nyawa pun mereka rela untuk melepaskannya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, karena sejatinya memang anak-anak muda memiliki semangat dan idealisme yang cukup tinggi. Maka masa-masa yang seperti ini harus dimanfaatkan dan diarahkan ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk dia dunia dan akhirat. Dan kita semua yang hadir di tempat ini tentu masih tergolong anak-anak muda, masih sangat muda, karena garis terakhir usia muda menurut ulama Islam adalah usia 35 tahun. Ini kalau masih 34, 33, 32 masih anak muda dalam istilah Islam. Nah, apalagi kita masih di bawah rata-rata 30 tahun semua. Meskipun kadang-kadang sudah merasa tua, senior, kakak tingkat, tetap Anda anak muda. Nah, tetap Anda anak muda meskipun sudah senior, mau lulus, bahkan sudah punya adik tingkat berapa banyak, tetap saja Anda adalah anak muda. Maka kalau kita melihat banyak kelompok, gerakan, nah, demikian juga organisasi, mereka sangat mengoptimalkan anak-anak muda di antara mereka. Bidikannya adalah anak-anak muda. Mulai dari pilihan lurah, pilihan bupati, gubernur, sampai pilihan presiden, tetap tim sukses akan memperhitungkan suara anak-anak muda. Sehingga banyak cara digunakan untuk menggait simpati anak-anak muda. Makanya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, kita perlu melihat contoh dan teladan yang telah diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka menghabiskan masa mudanya. Demikian juga marilah kita melihat bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar mengawal, menemani, mengawasi para sahabat yang sedang melewati masa-masa muda mereka. Nah, keberanian para sahabat untuk membela Islam, berhadapan secara langsung dengan musuh-musuh Islam, ternyata tidak dibiarkan begitu saja oleh Nabi. Tetapi Nabi mengarahkan
Sekarang belum saatnya. Jangan begitu caranya. Tapi seperti ini. Nah, sebagaimana Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu tadi, keberanian Az-Zubair bin Al-Awwam yang siap membebaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mendengar desas-desus sedang ditangkap, diarahkan. Nah, oleh sahabat yang lain disebutkan berita itu bohong. Nah, bukan kemudian oh ya bagus sana. Atau misalnya ada orang mengatakan saya dukung kamu, tapi coba kamu cari beritanya benar atau tidak. Bukan seperti itu caranya. Tetapi yang lebih tua, yang lebih paham masalah memberitahukan itu berita bohong. Kalau misalnya saja Az-Zubair bin Al-Awwam sendiri yang mencari kebenaran berita itu, mungkin masih dalam keadaan emosi dan terbawa oleh isu tadi kan. Beliau belum mendapatkan gambaran yang jelas bahwa Nabi Muhammad itu tidak ditangkap dan tidak ditawan. Sekalipun Az-Zubair bertanya, mungkin gaya bertanyanya, cara intonasinya kan berbeda. Tapi kan sudah dapat informasi, oh nggak benar, ini pengarahan. Nah, tidak betul seperti itu, yang benar demikian. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, sahabat yang lain Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Dzar, karena ternyata cerita tentang munculnya seorang nabi di kota Mekah, beritanya segera tersebar meluas sampai ke telinga Abu Dzar. Karena saat itu Abu Dzar belum sempat untuk membuktikan secara langsung bertemu dengan Nabi Muhammad, maka Abu Dzar meminta adik kandungnya, Anis namanya, berangkatlah engkau ke Mekah, lihat dan saksikan tentang seseorang yang mengaku sebagai nabi dari kota Mekah. Berangkat, cari berita sana sini, dapat pulang informasi, disampaikan kepada Abu Dzar. Nah, dan semua cerita adalah cerita yang baik-baik. Muhammad itu dituduh ini, tuduh ini, tuduh ini. Sementara dia begini, dan begitu. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala ternyata tidak puas dengan informasi yang dibawa oleh adiknya. Bukan karena tidak mempercayai informasi tersebut, tetapi karena Abu Dzar radhiyallahu ta'ala justru penasaran dengan berita tersebut. Abu Dzar datang sendiri ke kota Mekah, tapi karena tadi sudah mendapatkan informasi bahwa orang-orang Quraisy itu membenci Muhammad. Abu Dzar juga mendapatkan informasi bahwa orang-orang Quraisy berusaha mencegah setiap orang yang akan bertemu dengan Muhammad. Maka Abu Dzar yang cerdas dan cerdik sampai ke Mekah tanpa menyampaikan kepada siapapun maksud kedatangannya. Nah, tapi Abu Dzar tinggal menetap di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Diam hanya untuk mendengar, tanpa bertanya, tanpa mengeluarkan kata-kata. Beliau hanya duduk mendengarkan pembicaraan orang, menyadap informasi berhari-hari. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan hampir sebulan namanya kesabaran. Dan selama itu kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala yang dilakukan Abu Dzar hanyalah minum air Zam-Zam. Tidak makan, cukup dengan air Zam-Zam. Tetapi ternyata hanya dengan air Zam-Zam saja Abu Dzar radhiyallahu ta'ala menjadi gemuk. Karena memang Zam-Zam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, lima syuribalah. Fungsi air Zam-Zam itu sesuai dengan niatan orang yang minum. Ini salah satu keistimewaan air Zam-Zam. Zam-Zam itu akan menjadi obat biidznillah kalau kita sebagai orang yang minum meniatkan Zam-Zam itu adalah obat. Tapi kalau cuma asal minum saja tidak akan berpengaruh. Ini keistimewaan air Zam-Zam. Kalau kita niatkan untuk makan sebagai nutrisi pengganti makanan, betul-betul akan memberikan nutrisi yang cukup untuk badan. Meskipun mungkin rasa kenyangnya berbeda, ya kan? Antara beberapa gelas besar air Zam-Zam dengan nasi lotek atau pecel kan berbeda. Tapi seperti itulah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bersabar sampai akhirnya
bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib juga melihat orang ini aneh, orang baru datang dari mana kok seperti ini. Nah, terlibat percakapan. Setelah Ali bin Abi Thalib memberikan jaminan pembicaraan mereka itu akan dirahasiakan, barulah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu menyampaikan maksud dan keinginannya. Oh, ternyata ingin ketemu dengan Muhammad. Kata Ali bin Abi Thalib, ikuti saya besok. Kalau saya jalan terus, kamu jalan terus. Tapi kalau tiba-tiba saya berhenti, seolah-olah membuang sesuatu, kamu juga harus berhenti. Berarti ada sesuatu yang saya nilai berbahaya. Keesokan harinya seperti itu, sampai masuk ke dalam sebuah rumah. Nah, di sanalah Abu Dzar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam-diam rahasia. Karena memang keadaan tidak barakallahu fikum, tidak memungkinkan. Nah, keadaan tidak memungkinkan. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, setelah menyatakan Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, Abu Dzar kemudian atas inisiatifnya sendiri, bukan dengan persetujuan dari Nabi Muhammad, atas inisiatif sendiri datang ke Ka'bah, kemudian mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang Quraisy tersinggung, siapa orang ini? Nah, dipukuli sampai babak belur. Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang melerai mereka, jangan kalian sakiti orang ini, karena orang ini berasal dari suku Khifar, salah satu suku yang pasti kalian lewati dalam berdagang. Jangan sampai orang ini mati, sukunya marah, kalian nggak bisa berdagang lagi ke arah Syam. Iya kan? Mereka akan menuntut balas blokade kan. Nggak boleh orang Quraisy lewat sini. Putar. Itu akan merugikan. Akhirnya orang-orang Quraisy berhenti. Itu terulang sampai 2 atau 3 kali. Radhiyallahu ta'ala. Ini juga sebagai contoh. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Nah, bahwa para sahabat zaman dulu juga pemberani. Nah, tetapi kemudian diarahkan. Dalam kisah Abu Dzar, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menasihatkan kepada Abu Dzar, pulang saja engkau ke kaummu, pulang ke suku dan kabilahmu, tunggu sampai engkau mendengar tentang kemenanganku, barulah silahkan engkau datang menemuiku. Diarahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya di dalam berjuang, di dalam impian untuk meraih cita-cita, kita harus cerdas untuk memilih dan menentukan manakah langkah yang terbaik untuk dilakukan saat ini. Yang saat ini langkah terbaik itu apa? Bukan terdorong oleh sekedar emosi yang meletup-letup, tetapi kemudian lupa untuk menimbang mafsadah, maslahat, baik buruknya untuk saat ini. Karena waktu ternyata juga memiliki faktor. Ternyata waktu adalah faktor yang cukup penting juga untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu rencana. Demikian juga manfaat besar atau kecilnya yang bisa didapat. Waktu sangat menentukan sekali. Di awal-awal Islam banyak sahabat yang datang menemui Rasulullah SAW, satu rombongan. Yang datang bukan orang-orang yang penakut, mengecut, bukan. Sahabat pemberani, jago perang, jago pedang. Mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam meminta persetujuan saudara Nabi. Kita ketemu muka saja dengan mereka. Kenapa harus sembunyi-sembunyi seperti ini? Adu fisik saja kenapa sih? Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menasihatkan kepada mereka, tahan. Belum saatnya. Tidak tepat. Justru akan menimbulkan kerugian. Tidak tepat saatnya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kedatangan mereka kepada Nabi dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa, "Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah." Apakah engkau tidak memperhatikan kepada orang-orang yang datang kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahan tangan kalian, aqimus shalah, atuz zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat. Artinya saat itu langkah yang terbaik dan harus dipilih bukannya berperang, bukannya adu fisik dengan musuh,
Tetapi yang terbaik saat itu adalah tegakkan salat, tunaikan zakat. Karena syariat Islam itu banyak ragam dan bentuknya. Ini adalah pengarahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu itu penting. Sehingga dalam berencana, dalam berbuat itu tidak membabi buta. Tidak hanya didasarkan oleh emosi dan perasaan saja. Nah, ini semua barakallahu fikum saya sampaikan terkait dengan kondisi terakhir, salah satu kondisi terakhir bangsa dan negara kita, yang terganggu dengan isu-isu terorisme dari sel-sel baru, diistilahkan begitu, anak-anak muda. Nah, meskipun ada yang membantah, tetapi kenyataan dan faktanya demikian. Kenyataan dan faktanya demikian. Mereka yang tertangkap, mereka yang tertembak, itu hanyalah 0, berapa persen dari jumlah mereka yang ada sesungguhnya saat ini. Kalau diberitakan bahwa ada pelatihan militer di Filipina, itu betul, itu benar, bukan berita bohong. Di Filipina, di Moro, ada sebuah camp namanya Camp Hudaybiyah. Namanya Camp Hudaybiyah. Dan itu betul-betul ada siswa-siswa militer dari Indonesia, anak-anak muda. Jumlahnya puluhan bahkan mencapai ratusan, itu betul memang ada. Bukan sebuah rekayasa. Atau cuma permainan intelijen saja, bukan, itu betul-betul ada. Karena di antara mereka yang bertaubat, meninggalkan jalan terorisme, pemikiran terorisme, dari pemikiran Khawarij, kemudian menjadi Salafi, itu tidak sedikit. Dari mereka lah kita mendapatkan informasi-informasi yang semacam ini. Maka kalau kita kembalikan dengan pembahasan di depan tadi, ya memang cocok sekali. Anak-anak muda yang masih darahnya darah muda, panas, senang dengan yang sifatnya adventure kan gitu. Apalagi tiap hari disuguhkan dengan film pagi dan petang, film kepahlawanan, peristiwa-peristiwa heroik. Kemudian di kesempatan yang lain diputarkan film-film yang menggambarkan kondisi kaum muslimin dan muslimat sebagai korban dari kekerasan dan kekejaman orang-orang kafir. Sudah berkumpul menjadi satu dalam dada dan jiwa mereka, harus balas dendam. Film-film heroik ini salah satu cara rekrutmen di antara mereka. Pagi setelkan film tentara Rusia yang dihancurkan oleh mujahidin Afghanistan. Malamnya disetelkan film mujahidin dari Chechnya, keberhasilan mereka merebut bandara atau merebut markas militer orang-orang Soviet. Besok paginya yang disetelkan adalah rumah-rumah orang-orang Palestina yang hancur lebur kena roket dari tentara Israel. Anak-anak yang jasadnya tidak utuh, cacat. Tangisan ibu, tangisan wanita, orang tua, darah di mana-mana. Jadi terus seperti itu metodenya, cuci otak seperti ini. Apalagi mereka sudah punya bibit. Apa itu bibitnya? Orang tua mereka. Orang tua mereka juga ternyata sepemikiran. Sehingga dari kecil anak-anak itu sudah tertanam. Tek. Sudah mulai mengajak dewasa usia 16-17 tahun kirim ke Filipina. Dan itu mudah. Bisa jalur laut dari Sulawesi Utara, bisa jalur udara turun di Manila. Dan itu mudah seperti itu. Karena Filipina dan Indonesia adalah satu kawasan ASEAN, tidak perlu urus visa di kantor kedutaan Filipina di Jakarta. Cukup beli tiket, punya paspor, turun di Manila, cap visa di situ,
sudah ada tim yang menjemput, yang membuka jalan, sudah mudah sekali, murah. Nah, tinggal dibawa ke sebuah rumah yang sudah ditentukan, istirahat itu 2-3 hari, malam berangkat, sudah. Karena sistem transportasi di sana juga kurang lebih seperti transportasi di Indonesia, kan mudah kan? Kita lihat apakah aparat keamanan mungkin bisa membackup semua bis kota, mikrolet, kapal laut, kapal feri, susah. Diperiksa satu-satu gitu, nggak ada, mudah sekali. Makanya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata di Indonesia itu sangat mudah sekali. Ya. Kita saja kalau kirim barang di paket nggak pernah dibongkar kan, nggak pernah dibongkar, nggak ada detektornya. Cukup isinya apa Pak? Konveksi, oh ya. Alamat, kasih KTP palsu, mudah dibuat. Jangankan KTP, uang saja bisa dipalsukan, yang lebih rumit kan. Apalagi sekedar KTP, mudah sekali itu. Kirim bahan peledak itu sangat mudah di Indonesia. Nah, apalagi kalau mau bawa bahan-bahan terlarang seperti itu dalam satu mobil box juga bisa. Satu mobil box, dipilok seperti pilok milik Pos dan Giro, ya kan? Persis semua lambangnya semua, buat seragam Pak Pos, kasih plat, sudah, itu melenggang mulus itu, nggak akan diperiksa. Surat jalan juga surat jalan biasa, kan mudah semua ini kan. Sudah, satu mobil box isi bahan peledak dari Jawa Timur sampai Nusa Tenggara Barat, aman. Polisi juga nggak akan curiga kan. Oh ya, mobil box Pos dan Giro, santai saja, isinya bahan peledak, mudah sekali di Indonesia. Filipina juga seperti itu. Sehingga, na'am barakallahu fikum, sesungguhnya cara yang terbaik itu bukan blokade jalan, transportasi diputus, bukan. Transportasi diputus 1 bisa tumbuh 3. Tapi yang terbaik untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini justru adalah pendidikan agama yang sebenarnya, pengarahan. Seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Pengarahan, pembentukan karakter dan akidah bahwa kita harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk saat ini. Terbaik untuk saat ini. Jangankan dalam kondisi lemah, tidak mampu. Dalam kondisi umat Islam kuat dan mampu saja, dalam kondisi umat Islam mampu, kuat, tetap harus dipertimbangkan mana yang terbaik untuk saat itu. Kita lihat dalam perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, saat itu umat Islam kuat, mampu. Tidak sedikit yang datang, 1.300 orang. Nah, bukan kekuatan yang bisa disepelekan seperti ini. Cukup besar untuk saat itu. Apalagi 1.300 bukan pasukan biasa, pasukan pilihan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Tetapi kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata. Nah, maka Umar bin Khattab sebagai wakil dari beberapa kalangan di antara sahabat datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Wahai Nabi, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Wahai Nabi, bukankah kita itu di atas kebenaran, sementara mereka musuh-musuh kita itu di atas kebatilan? Benar, kata Nabi. Wahai Nabi, bukankah orang yang terbunuh di antara kita alaisa qatlana fil jannati wa qatlahum finnar? Bukankah orang yang terbunuh di antara kita itu masuk surga nanti, sementara mereka yang mati masuk neraka? Betul kan Nabi? Iya, betul, kata Nabi. Kemudian kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Falima nu'tid daniyata fi dinina?" Kalau begitu wahai Nabi, kenapa kita sampai merendahkan diri seperti ini di hadapan mereka? Karena memang di antara butir-butir perjanjian Hudaybiyah secara zahir itu merugikan umat Islam. Salah satunya kalau orang Mekah datang ke Madinah menyatakan Islam harus dipulangkan, nggak boleh diterima, dikembalikan. Tapi kalau orang Madinah datang ke Mekah kembali murtad, ya tidak dikembalikan ke Madinah. Nah, itu salah satu butir yang dianggap merugikan umat Islam. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, jangan wahai Umar, ingat saya ini utusan Allah. Berbicara, berbuat, memutuskan itu berdasarkan wahyu dari Allah. Nah, ternyata dalam gencatan senjata 10 tahun yang disepakati itu, umat Islam punya kesempatan melebarkan sayap dakwah. Kalau dulu takut-takut,
Sebelum perjanjian Hudaybiyah menyampaikan Islam, setelah perjanjian Hudaybiyah bebas karena ada gencatan senjata. Jadi Rasulullah pada saat proses pelaksanaan perjanjian Hudaybiyah mengirim sahabat ke seluruh penjuru negeri tanpa ada rasa takut dan khawatir akan diganggu orang-orang Quraisy, karena harus menghormati gencatan senjata. Bebas menyampaikan. Bahkan dalam perjanjian Hudaybiyah itu tahun depan boleh kaum muslimin melaksanakan umroh, tetapi diberi waktu 3 hari. 3 hari itu sudah cukup untuk sahabat berinteraksi, datang ke keluarganya di kota Mekah, ke sanak kerabatnya, tetangga, teman dekatnya. Di situ 3 hari cukup pengaruh besar. Oh, ternyata umat Islam itu seperti ini. Nah, setelah Islam betul-betul menyebar luas, Allah punya cara. Allah menentukan bahwa akhirnya orang Quraisy yang melanggar perjanjian itu, baru Allah memberikan kemenangan besar, yaitu Fathu Makkah. Mekah ditaklukkan dan dikuasai oleh kaum muslimin, menjadi Darul Islam, negeri Islam yang sebelumnya adalah Darul Harb, negeri yang pantas untuk diperangi. Ini dalam kondisi umat Islam siap. Tetapi ternyata Nabi SAW tidak memutuskan ayo perang. Sekarang tidak. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, kalau kita mencermati gerakan terorisme di Indonesia, dan itu memang betul ada. Nah, meskipun tidak semua umat Islam terlibat, tapi ya kelompok-kelompok itu sajalah. Demikian juga faham dan pemikiran Khawarij itu benar-benar ada, memang betul-betul ada. Nah, tetapi kalau kita cermati sekarang, apakah benar dan tepat apabila gerakan dan aksi mereka itu disebut sebagai jihad fisabilillah? Sungguh tidak tepat sekali. Jihad fisabilillah itu adalah amalan yang mulia. Jihad fisabilillah dalam arti yang lebih sempit lagi adalah aksi fisik. Aksi fisik. Jihad fisabilillah yang saya maksud kali ini adalah dalam bentuk fisik. Nah, itu adalah amalan yang sangat mulia. Amalan yang sangat mulia sekali. Ayat Al-Quran, hadis Nabi banyak menganjurkan dan menekankan kita untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Tetapi ada beberapa perbedaan mencolok antara jihad fisabilillah yang dilakukan dan dipraktikkan Nabi serta para sahabat dengan gerakan-gerakan mereka. Rasulullah dan para sahabat ketika mereka menegakkan jihad fisabilillah, mereka terang-terangan berani. Nah, ini saya. Nah, mana kamu? Bukan sembunyi-sembunyi, apalagi dusta, tidak mengakui. Artinya kita tanyakan kepada mereka, kalau memang benar aksi seperti itu jihad fisabilillah, kenapa harus takut? Takut ditangkap, takut mengakui, harus berdusta, setelah disiksa baru mengaku. Nah, harusnya bangga. Nah, senang, ini saya. Tetapi orang yang berbuat salah, itu sudah fitrah manusia, tentu akan berusaha menutupinya. Orang berbuat salah, secara fitrah kita manusia, tentu akan berusaha menutupinya. Tidak jarang di antara mereka yang berdusta, bohong. Nah, ya alasannya untuk menyelamatkan sel-sel yang lain, agar tidak dianggap berkhianat. Tapi justru ini menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok sekali dengan mujahidin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terang-terangan di zaman Nabi itu pemberani mereka, anak-anak muda. Nah, seperti Zubair bin Awam yang telah kita ceritakan tadi, Abu Dzar radhiyallahu taala yang secara terang-terangan, dan sekian banyak sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang melakukannya. Nah, dan itu adalah kaidah di dalam Islam. Kalau itu amalan yang baik, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu sembunyi-sembunyi melakukannya. Nah, kecuali amalan-amalan tertentu yang di situ ada nasnya. Sembunyi-sembunyi bukan dalam rangka takut. Nah, tetapi karena untuk menyelamatkan diri dari riya dan sum'ah, seperti sedekah misalnya. Tetapi jihad fisabilillah termasuk amalan yang alani. Alani itu dilakukan secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang saat ini duduk di sini masih dalam masa-masa muda, nah, masa-masa remaja. Nah, meskipun mungkin kita sudah merasa diri tua,
Tapi faktanya seperti itu, kita masih muda. Kita harus mampu untuk menentukan langkah terbaik, amalan apa yang sangat tepat untuk dilakukan saat ini, yang dilakukan saat ini. Tidak seperti anak-anak muda mereka yang telah dicuci otaknya, sehingga yang difikirkan adalah bagaimana caranya untuk melakukan aksi, sehingga hal-hal yang sifatnya lebih prinsip kemudian ditinggalkan. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, seperti ayat yang telah kita bacakan tadi. Ada salah seorang di antara mereka mantan, bercerita kepada saya juga seperti itu. Pertanyaan saya waktu itu, apa tenang waktu itu jenengan mas? Apakah hatinya tenang untuk beribadah? Enggak. Kita sholat itu saja kalau sudah dengar kesak, itu langsung dedek, jangan-jangan polisi. Ya. Akhirnya rasa takutnya bukan kepada Allah, tapi rasa takutnya kepada polisi. Jangan-jangan ditangkap, didor. Dan itu kenyataannya seperti itu. Kenyataannya memang demikian. Semua serba rahasia, ya kan? Tutup matanya. Nah, bahkan ada yang mengabsen, jaga di depan pintu. Kegiatan mereka. Diakui maupun tidak, memang seperti itu faktanya. Nah, karena yang menceritakan kepada kita ya orang-orang mantan mereka juga. Nah, dari santri sampai ustadz-ustadznya. Kan, ada di antara mereka akhirnya Allah berikan hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, artinya hal-hal yang lebih prinsip seperti yang saya katakan tadi tertinggal. Nah, kekhusyuan di dalam salat. Kemudian berdakwah di bidang akidah, manhaj, muamalah. Nah, berapa banyak di antara mereka yang akhirnya membuat orang tua bersedih 2 bulan, 3 bulan tanpa ada kabar. Apa seperti ini birrul walidain? Apa seperti ini Islam mengajarkan? Meskipun dengan alasan ini sudah fardu ain, sehingga izin orang tua itu tidak perlu. Siapa yang mengatakan itu fardu ain? Kalau fardu ain berarti setiap orang di Indonesia ini semuanya berdosa karena tidak melakukannya. Fardu ain. Tapi itu tadi karena sudah dijejali dengan gaya berpikir seperti itu, maka sudah 1 nyawa, 2 nyawa, 3 nyawa hilang. Pada mereka kan sebenarnya punya potensi, masih muda, cerdas, memiliki kemampuan untuk memimpin, tapi ternyata disalahgunakan. Disalahgunakan. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang terbaik bagi kita saat ini adalah mencontoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, yang terbaik bagi kita saat ini adalah mencari bekal ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian kita berupaya untuk semaksimal mungkin mengamalkan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Masih banyak hal yang sifatnya sangat prinsip sekali dan belum kita ketahui dan belum kita pelajari. Baik itu terkait dengan ibadah, muamalah, akidah dan manhaj kita. Nah, ini yang perlu. Tidak kemudian masa-masa muda dihabiskan dengan lari-lari siang menggunakan sepatu PDL, atau kemudian naik gunung, latihan fisik, lari. Demikian juga merangkak, merayap, membawa beban yang berat, push up dan segala macam. Waktu kita akan habis di situ. Tapi ada yang sifatnya lebih prinsip adalah talabul ilmi untuk keadaan kita saat ini. Harus diakui memang bahwa saat-saat seperti ini tidak memungkinkan untuk berjihad fisabilillah. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam berjihad fisabilillah itu jelas musuhnya. Tapi kita di Indonesia, alhamdulillah negara kita adalah negara Islam. Nah, secara pengertian syariat, negara ini adalah sudah negara Islam, negara kaum muslimin. Nah, itulah yang sebenarnya agak-agak aneh. Setiap ahlul bid'ah itu pasti akan mengalami kontradiksi. Di satu sisi mereka membenci aparat kepolisian,
Tapi di sisi lain mereka juga menjalin persahabatan, apalagi kalau ada keperluan. Kan gitu. Suatu saat pondok kita di Ibnu Taimiyah dapat undangan dari Polres Sukoharjo untuk menghadiri penghilangan pemusnahan barang bukti minuman keras. Waktu itu saya juga hadir diundang. Nah, bersama salah seorang pengurus. Ketemu dengan Kasat Lantas Polres Sukoharjo. Mas, tanya Kasat Lantas itu, koncomu ke piye to, Mas? Siapa? Tetangga maksudnya. Tetangga timur kan, paham ya. Lah gimana toh, Pak? Bukan nek demo iki bilangin kita tauhid, kafir, tauhid. Tapi wingi pimpinannya telepon aku, Mas. Telepon gimana? Mobilnya hilang, jalur tolong digoleki. Karena kan dia Kasat Lantas, namanya Pak Bayu. Saya masih ingat namanya Pak Bayu. Ya kita ketawa saja, ya seperti itu mereka. Di satu sisi polisi didor, ya kan? Bukan sekali saja polisi didor itu kan ya. Sudah banyak kali di Indonesia didor. Tapi di sisi yang lain mereka menjalin, kalau punya acara mau melanjutkan kuliah pakai SKCK, ya dicarinya di mana SKCK? Ya rekomendasinya dari tauhid. Haula wala quwwata illa billah. Kan lucu kan akhirnya kan ya. Lucu ini piye to jane. Nah. Meskipun apapun alasannya, coba apa alasan yang bisa kita terima akhirnya? Atau ya gimana? Enggak bisa diterima alasan mereka apapun. Artinya kalau punya sikap dan prinsip, tegas prinsipnya. Jangan mendua. Artinya kalau benci dan menganggap polisi tauhid, tentara tauhid, ya sudah sepenuhnya seperti itu. Kalau menganggap pemerintah kita pemerintah yang kafir, jangan terima bantuannya. Tapi pemerintah kafir, bantuannya tetap diterima, ya kan? Bantuan uang, bantuan fisik, mobil, ambulans, pembangunan rumah diterima. Nah, maka wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingannya kepada mereka, hidayah untuk mereka, agar semangat yang mereka punya itu betul-betul terarah dengan baik. Demikian juga agar kita pun jangan kalah semangat dengan mereka. Sudah merasa terbimbing, terarah dengan baik, tetapi semangat kita tidak meletup-letup seperti mereka. Yang terbaik adalah semangatnya ya bagus, tinggi, besar, terarah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali untuk pertemuan pertama saya kira cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya untuk kita, sehingga kita bisa melewati masa-masa muda ini dengan hasil dan karya yang terbaik insyaallah. Masih muda semua kan, belum ada yang 35 tahun. Insyaallah. Wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan, silakan. 1, 2, 3 pertanyaan boleh. Nggih, monggo Mas. Untuk sebagai analisa ya, kelompok-kelompok jaminan ini ada yang menganalisis bahwasanya tidak karena agama, tapi karena rekayasa apapun sendiri itu. Lantas bagaimana rekayasa negara agar terlihat seolah-olah aparat berjasa bagi masyarakat, demikian. Ada yang menganalisa demikian ini. Itu analisa seperti itu tidak bisa kita bantah juga. Artinya kepentingan itu kan tumpang tindih. Kepentingan itu tumpang tindih. Artinya kalau kita melihat dari sisi mereka, para pelaku, memang yang mendorong mereka melakukannya itu, mereka memang sudah punya keyakinan seperti tadi. Ini dimanfaatkan. Yang memanfaatkan, kalau kita katakan aparat juga, kita butuh bukti. Karena aparat itu kan juga digerakkan oleh yang memegang kebijakan. Nah, sementara kita tidak tahu alasannya apa mereka numpangi. Dan itu sudah banyak kasus. Banyak kasus itu dalam arti barakallahu fikum. Misalnya ada gerakan, kenapa kok seolah-olah mudah? Dari mana mereka mendapatkan bahan seperti itu? Bahan peledak, senjata, peluru, amunisi, dari mana mereka? Nah, ternyata diteliti-teliti ya, barang-barang itu justru dari yang berwenang kan begitu. Nah, jadi kalau dikatakan ada analisa seperti itu juga artinya di satu sisi benar, tidak menutup kemungkinan. Nah, artinya ada kepentingan-kepentingan lain yang menunggang itu memang
Memang benar, wallahu a'lam. Tapi kalau kita lihat dari sisi mereka memang melakukannya atas dasar itu tadi. Atas dasar barakallahu fikum, keyakinan bahwa negara ini negara kafir. Kemudian aparatnya adalah aparat yang dikatakan tauhid, itu memang benar juga, wallahu a'lam. Ya. Bagaimana dengan pemikiran negara Indonesia ini pemimpinnya Islam, salat, puasa, zakat, haji, akan tetapi sistemnya adalah kafir. Jadi ia mengkafirkan sistemnya. Kalau kita berbicara sistem di Indonesia, sistem di Indonesia yang dimaksud itu sistem apa? Kan gitu. Apakah kita sepakat bahwa semua tanpa terkecuali sistem di Indonesia itu adalah kafir? Sistem itu kan banyak kan ya di Indonesia itu. Secara ilmu kepemerintahan, tata negara, sistem yang berlaku di Indonesia itu banyak. Yang dimaksud itu kafir itu yang sistem yang mana? Kan gitu. Sekarang begini, keberadaan pesantren yang sekarang ini diakui sebagai bagian dari Diknas Diknas ya, sistem pendidikan nasional. Itu kan juga sebuah sistem itu. Apakah kemudian kita katakan sistem itu juga kafir? Kan gitu. Kemudian misalnya sekarang hari-hari terakhir ini ada pemberangkatan hampir 250.000 lah, 250.000 jemaah haji. Pemberangkatan ini kan juga melalui sebuah sistem. Iya kan? Ini kan juga sistem namanya. Sistem yang ditentukan pemerintah dalam hal Departemen Agama. Apakah ini juga kita katakan kafir? Artinya tentukan dulu sistem yang dimaksud itu apa. Jangan kemudian berkoar-koar, iya presidennya muslim tapi sistemnya kafir. Itu kan dalam orasi-orasi seperti itu. Ya harus dirinci dulu mas, bapak, dirinci dulu. Sistem yang anda katakan kafir itu yang mana, kan begitu. Jangan-jangan anda sendiri masuk dalam sistem tersebut tapi nggak sadar, ya kan? Salah satu sistem di Indonesia sekarang kalau mau demo, orasi, izin dulu, ya kan? Pemerintah juga memberikan izin, meskipun sebenarnya pemerintah nggak mau kalau ada demo. Tapi kan secara kebijakan pemerintah memberikan ruang ya bagi warga kalau mau demonstrasi, menyampaikan aspirasi silahkan, asalkan tertib, kan begitu biasanya, tertib, teratur, jangan anarkis, mohon dijaga kepentingan umum, fasilitas umum. Ini kan juga sistem, kan begitu. Jangan sampai wah itu. Kadang-kadang saya juga membaca bahkan mendengar seperti itu. Pemerintahnya muslim, sholat semua iya benar, tapi sistemnya kafir. Loh sebentar dulu, sistem yang mana yang anda maksud? Jangan digebiak ya, kan begitu. Kalau memang sistem yang anda maksud itu sudah kita sepakati kafir, saya juga sepakat dengan anda. Ya kafir, betul. Iya, ini sistem ini bukan sistem Islami, betul. Tapi jangan kemudian dikatakan semuanya kafir, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sekarang kalau misalnya ada sistem-sistem yang kita katakan kafir, ya betul lah ini sistem yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, tapi sekarang sistem sepertinya apakah bersentuhan langsung dengan pelaksanaan syariat Islam yang akan kita lakukan? Ya, bersentuhan secara langsung apakah tidak? Nah, kalau tidak ya sudah nggak usah diurus lah. Seperti yang ayat yang dibacakan Nabi kepada para sahabat yang minta perang tadi, jangan tahan kalian. Sekarang sholat zakat sudah. Artinya peluang kita untuk melaksanakan syariat Islam itu sebenarnya terbuka lebar. Yang ini saja belum terisi, belum kita maksimalkan, kalau sudah mulai meloncat ke yang sana, ke yang sini. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Nah, ada lagi yang lain? Satu lagi mungkin? Monggo. Oh ya. Ada. Jadi terorisme itu kan sebuah pemahaman yang mendasarkan segala kegiatannya untuk mencapai tujuan teror. Teror itu kan menakuti ya. Dan itu ternyata bukan hanya di dalam Islam saja. Tapi di setiap gerakan selalu ada kelompok yang melaksanakan aksinya dalam rangka teror. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan sekte-sekte sesat
Buddha, Hindu, Konghucu, semua itu pasti ada. Meskipun secara ajaran masing-masingnya mungkin tidak diakui, tidak dibenarkan. Tetapi ada juga kelompok-kelompok yang memang organisasi yang dibangun di atas tujuan teror tadi, sehingga kegiatannya memang selalu berbau teror. Dan kalau kita baca informasi, data, fakta, analisa dari mereka yang menjadi pengamat dalam hal ini, kurang lebih secara global substansinya memang benar. Ada kelompok sekte di Jepang, di Kolombia, di Eropa, Irlandia misalnya, atau di Amerika, mereka yang memang mendasarkan semua kegiatannya dalam rangka teror, itu memang betul-betul ada. Nah, sehingga yang perlu, barakallahu fikum, yang perlu kita hindari sekarang adalah stigma bahwa Islam adalah teroris, orang Islam adalah teroris, ajaran Islam adalah ajaran teror. Ini yang harus kita hindari. Tapi sebenarnya wajar-wajar saja kalau misalnya orang menilai bahwa Islam itu keras, Islam itu mengajarkan teror. Sebenarnya wajar kalau orang menganggap seperti itu. Kenapa? Ya karena kesalahan saudara-saudara kita di kelompok-kelompok kecil tadi. Nah, kita kesulitan juga akhirnya karena kita yang harus berusaha membersihkan, mengembalikan citra baik Islam, kan begitu. Tapi kan semua ada sebab. Sebabnya apa? Karena muncul tadi gerakan ini, aksi ini, aksi ini. Kemudian ketika terungkap, tertangkap, tertembak, misalnya tewas, para pelakunya ternyata menggunakan atribut Islam, kan begitu. Jenggot, pakai baju begini, kemudian di dahinya ada tanda 2 hitam, kan begitu. Keluarganya ditangkap, istrinya bercadar, kan begitu. Terus latar belakangnya pesantren, sudah lengkap. Orang kemudian, wah, orang Islam tuh kayak gitu tuh ternyata. Nah, itu menurut saya wallahu alam, kalau ada anggapan seperti itu wajar. Wajar itu maksudnya lumrah, tapi kita yang bertugas untuk kemudian meluruskan, kan begitu. Tidak semua orang Islam begini. Ajaran Islam sebenarnya bukan seperti itu. Kebetulan saja orang-orang yang tertangkap seperti ini. Alhamdulillah orang-orang yang tertangkap satu pun di antara mereka belum pernah ada dalam keadaan menggunakan jubah seperti ini. Pasti pakai kaos, rompi, celana, dan itu. Jadi kita yang menggunakan atribut seperti ini, misalnya ke bandara, sekarang nggak usah takut karena polisi akan berpikir kurang mungkin. Ya. Karena mereka ketika setiap melakukan aksi, para pelaku lapangan mereka pasti juga akan menerapkan sistem penyamaran, ya kan? Nggak mungkin kok terang-terangan gitu. Bahkan banyak di antara mereka tertangkap dalam keadaan jenggotnya udah bersih loh. Ya kan? Ini akhirnya ingin menegakkan Islam, tapi syariat Islam sendiri pada dirinya tidak ditegakkan. Ini yang kadang-kadang jadi tanda tanya. Nah, tapi kalau betul-betul kita berdiskusi dengan mereka, siap-siap dihujani dengan ayat dan hadis tentang jihad. Saya juga pernah seperti itu. Wah, hafal mati mereka. Jadi Al-Quran itu seakan-akan semuanya ayat yang dihafal cuma ayat-ayat jihad saja. Perangilah orang kafir dimanapun kalian temui. Waduh. Nabi mengatakan barang siapa meninggal dalam keadaan tidak ada baiat, matinya mati jahiliyah. Barang siapa hidup tanpa pernah ada di dalam hatinya keinginan untuk berjihad, dia mati dalam keadaan gini semua. Menghadapi orang seperti itu jangan dilayani sudah. Jangan dilayani, lebih bagus udah Mas, matur nuwun, jazakallah khair, anak punya urusan yang lain gitu. Karena apa? Dia sudah punya prinsip. Dan ketika kita bicara dengan dialah yang berusaha mempengaruhi kita. Kan gitu. Bukan kita ingin mencari titik temu, bukan. Kalau kita ketemu dengan orang yang berusaha mencari kebenaran, monggo silahkan kita diskusi, kan gitu. Dia mendengar, kita menjelaskan, dia pahami, oh ya, ini nggak ada masalah. Nah, atau orang datang, Mas, kok saya ragu ya sekarang dengan ini. Oh, ini perlu teraskan. Tapi kalau langsung dihujani dengan hadis ayat, matur nuwun Mas, saya punya urusan yang lain, ngapunten. Nah, bener ini saya punya janji ini. Nah, saya punya janji kepada Allah kalau ketemu orang seperti Anda saya pergi. Wallahu a'lam. Cukup salah ya. Itu wallah saya nggak punya ilmunya kalau itu. Ya'juj dan Ma'juj dengan terorisme ya. Karena memang mungkin yang jenengan tanyakan karena dalam riwayat-riwayat tentang Ya'juj dan Ma'juj kan mereka juga melakukan teror di atas muka bumi kan begitu.
teror merusak ini dan itu segala macam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, saya belum bisa menjawab untuk menghubungkan antara apa Ya'juj dan Ma'juj dengan terorisme yang ada saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Kita bertemu pada kesempatan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.